Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 23 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi orang-orang muda dan kami juga, agar menjadi alat-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ellen Simamora. Kepada Saudari Ellen, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 23 April 2026 berjudul Anak Muda, Alat Allah. Ayat inti terdapat dalam Ratapan 3 ayat 27. Adalah baik bagi seorang laki-laki memikul kuk pada masa mudanya. Allah memanggil para pemuda dalam kekuatan dan semangat masa muda mereka untuk berbagi bersamanya dalam penyangkalan diri, pengorbanan, dan penderitaan. Jika mereka menerima panggilan itu, Ia akan menjadikan mereka alatnya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang telah Kristus tebus dengan darah-Nya. Tetapi Ia ingin mereka menghitung biaya dan memasuki pekerjaan itu dengan pengetahuan penuh tentang syarat-syarat pelayanan kepada penebus yang disalibkan. Pekerjaan pertama kita haruslah membawa hati kita sendiri selaras dengan Allah. Barulah kita siap bekerja bagi orang lain. Pada masa lalu ada pencarian hati yang mendalam di antara para pekerja yang sungguh-sungguh. Mereka saling menasihati dan bersatu dalam doa yang rendah hati dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan tuntunan ilahi. Kedatangan Kristus lebih dekat daripada saat kita pertama kali percaya. Setiap hari yang berlalu meninggalkan kita dengan satu hari lebih sedikit untuk memberitakan pekabaran peringatan kepada dunia. Alangkah baiknya jika hari ini ada lebih banyak doa pengantaraan yang sungguh-sungguh kepada Allah, lebih banyak kerendahan hati, kemurnian, dan iman yang lebih besar. Kita memiliki pekerjaan besar untuk dilakukan bagi Sang Guru, yaitu membuka firman Allah kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Sahabat-sahabat muda, bertindaklah seolah-olah engkau memiliki amanat kudus. Engkau harus menjadi pelajar Alkitab, selalu siap memberikan alasan kepada setiap orang yang bertanya tentang pengharapan yang ada padamu. Dengan martabat Kristen yang sejati, tunjukkan bukti bahwa engkau tahu memiliki kebenaran yang penting untuk didengar orang. Jika kebenaran ini tertanam dalam jiwa, ia akan nyata dalam wajah dan sikap, dalam ketenangan, keagungan, dan damai yang hanya dimiliki orang Kristen. Mereka yang memiliki kerendahan hati sejati dan yang pikirannya diperluas oleh kebenaran Injil akan memiliki pengaruh yang terasa. Mereka akan meninggalkan kesan pada pikiran dan hati. Aku tidak memiliki keinginan yang lebih tinggi selain melihat para pemuda kita dipenuhi dengan roh agama yang murni, yang akan menuntun mereka memikul salib dan mengikuti Yesus. Majulah para murid muda Kristus, dikendalikan oleh prinsip, mengenakan jubah kemurnian dan kebenaran. Juru selamatmu akan menuntunmu ke posisi yang paling sesuai dengan talenta yang kau miliki dan di mana engkau dapat paling berguna.
Di jalan kewajiban engkau dapat yakin akan menerima kasih karunia yang cukup untuk harimu. Demikianlah renungan pagi kita pada pagi hari ini saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Saudari Ellen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 84, paragraf 2. Kristus mengharuskan dari semua pengikutnya pengakuan iman yang terbuka dan berani. Setiap orang harus mengambil posisinya dan menjadi seperti yang Allah rancang, menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi manusia. Setiap orang Kristen harus menjadi terang, bukan tersembunyi di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, tetapi diletakkan di atas kaki dian, agar dapat menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Saat dikatakan setiap orang Kristen, artinya termasuk orang-orang muda. Itulah sebabnya pekabaran renungan pagi hari ini diarahkan kepada para pemuda. Namun demikian, nasihat firman Allah adalah juga untuk kita semua. Mengapa setiap orang Kristen harus menjadi terang, khususnya orang-orang muda? Dalam halaman 86 paragraf 3 dalam buku yang sama dilanjutkan. Seruan Makedonia datang kepada kita dari segala arah. Kirimkanlah pekerja kepada kami, adalah permohonan mendesak dari timur dan barat. Di sekeliling kita terdapat ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Bukankah suatu kebodohan untuk berpaling dari ladang-ladang ini dan terlibat dalam bisnis yang hanya menghasilkan keuntungan materi? Oleh sebab itu, panggilan kepada orang-orang muda untuk bekerja bagi Tuhan. Messages to Young People halaman 22 paragraf 1 berkata, "Oh, semoga para pemuda menghargai takdir luhur yang telah ditetapkan bagi mereka. Renungkanlah baik-baik jalan yang kalian tempuh. Mulailah pekerjaan kalian dengan tujuan yang tinggi dan kudus, dan bertekadlah bahwa melalui kuasa kasih karunia Allah, kalian tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran." Namun tentang orang muda, Roh Nubuat berkata, betapa banyak pemuda yang menyia-nyiakan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka dalam kebodohan dan kesenangan duniawi. Betapa banyak kisah menyakitkan tentang pemuda yang telah menjadi puing-puing kemanusiaan secara mental, moral, dan fisik karena terjerumus dalam kebiasaan buruk. Kondisi fisik mereka hancur, kegunaan hidup mereka sangat berkurang karena terjerumus dalam kesenangan yang tidak baik. Akhirnya orang-orang muda tidak menjadi saksi bagi Allah. Oleh sebab itu, bagi orang-orang muda dan juga kita semua, renungan pagi hari ini menasihatkan dalam Maranatha, halaman 121 paragraf 3. Pekerjaan pertama kita haruslah membawa hati kita sendiri selaras dengan Allah. Barulah kita siap bekerja bagi orang lain. Pada masa lalu ada pencarian hati yang mendalam di antara para pekerja yang sungguh-sungguh. Mereka saling menasihati dan bersatu dalam doa yang rendah hati dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan tuntunan ilahi. Kedatangan Kristus lebih dekat daripada saat kita pertama kali percaya. Setiap hari yang berlalu meninggalkan kita dengan satu hari lebih sedikit untuk memberitakan pekabaran peringatan kepada dunia. Alangkah baiknya jika hari ini ada lebih banyak doa pengantaraan yang sungguh-sungguh kepada Allah, lebih banyak kerendahan hati, kemurnian, dan iman yang lebih besar. Mengapa penting sekali pekerjaan pertama kita adalah membawa hati kita sendiri selaras dengan Allah sebelum kita menjangkau jiwa-jiwa? Karena Testimonies for the Church, volume 5, halaman 88, paragraf 1 berkata, "Semua orang berada dalam bahaya terus-menerus. Saya memperingatkan jemaat untuk waspada terhadap mereka yang memberitakan firman kehidupan kepada orang lain, tetapi mereka sendiri tidak memelihara roh kerendahan hati dan penyangkalan diri yang ditanamkannya. Orang-orang seperti itu tidak dapat diandalkan dalam krisis. Mereka mengabaikan suara Allah dengan mudah, seperti yang dilakukan Saul, dan seperti dia, banyak yang siap membenarkan tindakan mereka. Itulah pentingnya memiliki hati selaras dengan Allah. Bagaimana caranya? Kita baca dalam paragraf 2 dari halaman yang sama, dikatakan,
Orang Kristen yang teguh bukan hanya ciptaan baru, tetapi juga ciptaan yang mulia di dalam Kristus Yesus. Ia adalah terang yang tak pernah padam untuk menunjukkan kepada orang lain jalan menuju sorga dan kepada Allah. Dia yang menerima hidup dari Kristus tidak akan menginginkan kenikmatan duniawi yang dangkal dan tidak memuaskan. Inilah makna memiliki hati yang selaras dengan Allah, yaitu oleh menerima hidup dari anak Allah, yang adalah rohnya Yesus. Sebab roh nubuat berkata, pemberian roh adalah pemberian hidup Yesus. Karenanya orang-orang muda sekalian, dan juga kita semua, renungan pagi hari ini menutup dalam Maranatha, halaman 121 paragraf 5. Kita memiliki pekerjaan besar untuk dilakukan bagi Sang Guru, yaitu membuka firman Allah kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan. Sahabat-sahabat muda, bertindaklah seolah-olah engkau memiliki amanat kudus. Engkau harus menjadi pelajar Alkitab, selalu siap memberikan alasan kepada setiap orang yang bertanya tentang pengharapan yang ada padamu. Dengan martabat Kristen yang sejati, tunjukkan bukti bahwa engkau tahu memiliki kebenaran yang penting untuk didengar orang. Jika kebenaran ini tertanam dalam jiwa, ia akan nyata dalam wajah dan sikap, dalam ketenangan, keagungan, dan damai yang hanya dimiliki orang Kristen. Kiranya pekabaran renungan pagi hari ini menjadi panggilan bagi orang-orang muda dan kita semua dalam jemaat, sebab orang-orang muda dapat menjadi alat Allah untuk selamatkan jiwa-jiwa. Tuhan memberkati orang-orang muda, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat bagi orang-orang muda, bahwa mereka dapat menjadi alat-Mu, ya Bapa. Dan pekerjaan pertama adalah dengan menyelaraskan hati kami dengan Engkau, ya Bapa. Karenanya tolong kami, ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus, itulah hidupnya, dan itulah wujud kami selaras dengan kehendak-Mu. Maka kami tidak hanya belajar Alkitab, tetapi menjadi saksi-Mu yang penuh kuasa kepada banyak orang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.